Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala Madrid. Real Madrid akan bertandang ke markas Huesca dalam pekan ke-22 Liga Spanyol 2020-2021. Duel itu akan digelar di Estadio El Alcora Sabtu 6 Februari 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane akan mempercayakan lubang yang ditinggalkan Eden Hazard pada bocah berusia 20 tahun Vinicius Junior. Pertandingan ini wajib dimaksimalkan oleh Los Blancos untuk meraih poin penuh. Mengingat Huesca hanyalah tim juru kunci Liga Spanyol. Namun Madrid dipastikan tak akan diperkuat oleh Eden Hazard di laga ini. Hazard kembali menderita cedera saat melakoni latihan pada Rabu 3 Februari 2021 waktu setempat. Pemain timnas Belgia itu mengalami masalah di bagian otot kaki kirinya. Ini menjadi kali ke-10 Hazard masuk ke ruang perawatan sejak didatangkan Madrid pada 2019. Meskipun begitu, Zinedine Zidane mengaku tak terlalu khawatir karena sudah menyiapkan pengganti Hazard. Zidane akan mempercayakan posisi Hazard pada Vinicius Junior. Juru taktik asal Prancis itu percaya Vinicius akan mampu mengemban tugas tersebut. Vinicius harus melakukan tugasnya, dia tahu apa yang harus dilakukan, kata Zidane seperti dikutip dari Marca. Saya tidak perlu mengatakan apapun kepadanya, dia masih muda dan dia harus belajar banyak hal seperti semua anak muda di Real Madrid. Dia mencoba banyak hal dan kami akan membantunya untuk mencoba dan bermain sepak bola dengan baik. Kekhawatiran saya dengan Vini sama dengan orang lain. Dia fit dan dia akan bermain, tambah pelatih berkepala pelontos ini. Karma harus mengitari Barcelona ketika salah satu pemainnya Gerard Pique mengomentari betapa dewanya Real Madrid sepanjang La Liga Spanyol musim 2020-2021 berkat wasit dan VAR. Ganjil menjadi kata tepat menggambarkan sepak terjang El Real ketika berhasil merebut liga domestik dari rival El Clasico mereka musim lalu. Bagaimana tidak, pasca penangguhan skuad besutan Zinedine Zidane catatkan kemenangan beruntun tanpa ampun. Kemenangan mereka sendiri tergolong istimewa ketika wasit dengan bantuan VAR seolah-olah membantu, baik berupa pemberian offside maupun penalti. Setelah juara La Liga Spanyol, indikasi keistimewaan ini berlanjut ketika lakoni musim baru. Tentu saja hal tersebut mengingatkan komentar kontroversial ex-wasit Liga Eduardo yang berkata jika 90% dari pihak ofisial menjadi fan Real Madrid. Pique pun merasakan hal senada dan menceritakan betapa malangnya Barcelona. Suatu waktu ada seorang mantan wasit menyatakan jika 85% hakim lapangan berasal dari Madrid. Jadi bagaimana bisa mereka bunyikan peluit ketika tim junjungannya sedang berlaga, ungkap ex-Manchester United dilansir Sport Bible. Bahkan secara tidak sadar bagaimana cara mereka berlaku adil dari satu kubu ke kubu yang lainnya. Saya mau mengomentari profesionalisme seorang wasit dan saya tahu mereka bekerja dengan baik. Tapi ada kalanya keraguan datang tutupnya. Tanpa sadar komentar ini pun membuat Pique bakal dijatuhi sanksi larangan main 12 bulan serta jumlah dendam 600-3.000 euro atau 10 hingga 50 juta. Tentunya akan sangat merugikan bagi Blaugrana yang tak lagi memiliki bek mumpuni kelak. Adapun komentar ini tak sesuai ketika Catalan justru mendapat 12 penalti, lebih banyak dari Los Blancos, yakni 3 kali saja. Catatan jumlah sama 36 kartu kuning. Dua rival berat negeri Matador ini juga sama-sama punya satu pemain di kartu merah. Sejatinya Gerard Pique bukan menjadi satu-satunya orang yang terancam kena karma gara-gara ucapannya. Ronald Koeman selaku pelatih Barcelona pun sempat bicara terkait hal serupa jika Real Madrid tergolong diistimewakan La Liga Spanyol. Eden Hazard bergabung dengan Real Madrid berstatus pemain terbaik Chelsea dengan persembahan 2 gelar Premier League dan Liga Eropa. Performa mentereng Eden Hazard bersama Chelsea membuat Real Madrid kepincut meminangnya. Di saat bersamaan baru saja ditinggal pergi Cristiano Ronaldo. Real Madrid akhirnya menggait Eden Hazard di tahun 2019 dengan mahar mencapai 100 juta euro. Di Santiago Bernabeu juga mewarisi nomor mantan bintang mereka. Alih-alih menjelma sebagai sosok pengganti Ronaldo, Hazard lebih sering menghabiskan waktunya dengan pemulihan cedera.
Dilansir dari Marca, Hazard mengalami kelelahan pada otot kaki pada Selasa 2 Februari 2021 dan kondisinya semakin parah. Ia sempat mengikuti sesi latihan pada hari berikutnya, meskipun tak lama kemudian Hazard meninggalkan teman-temannya sebelum latihan selesai. Tes lanjutan dilakukan terhadap kondisi otot sang pemain. Proses ini membuat pemain timnas Belgia itu diyakini akan menepi dalam waktu yang cukup lama. Menyusul kabar tersebut, Defensa Sentral melaporkan jika ada kemungkinan Chelsea siap menampung Hazard jika sang pemain pergi dari Santiago Bernabeu pada musim panas nanti. Defensa Sentral menyebut bahwa manajemen El Real dinilai telah kehabisan kesabaran dan mempertimbangkan untuk melepas sang pemain pada musim panas 2021. Keberanian The Blues untuk menampung kembali mantan bintangnya itu tak lepas dari kekaguman pelatih anyar mereka Thomas Tuchel akan sosok Hazard. Tuchel bahkan meyakini jika kehadiran di Stamford Bridge mampu membawa Hazard kembali ke puncak performa terbaiknya. Meski demikian, Chelsea sedikit diperhitungkan mengenai nilai transfer Hazard jika benar-benar kembali ke Inggris. Manajemen klub mematok harga 50 juta euro atau separuh harga dari nilai pembelian Real Madrid di tahun 2019 lalu. Belum lama ini perbincangan terkait masa depan Zinedine Zidane sempat mencuat ke permukaan. Penyebabnya adalah hasil kurang maksimal yang diraih sang pelatih selama musim 2020-2021 bergulir. Jika berbicara soal dedikasi, pria yang juga akrab disapa Zizou ini tentu publik tidak akan pernah lupa bahwa sejauh ini ia hanya mengabdi di Real Madrid sepanjang karirnya sebagai pelatih. Berawal dari Castilla, ia naik pangkat pada tahun 2016 dan langsung tampil menggebrak dengan meraih banyak gelar, termasuk Liga Champions yang dipersembahkannya selama 3 musim beruntun pada 2016 sampai 2018. Sempat cabut dari Real Madrid saat Cristiano Ronaldo hengkang ke Juventus. Zidane dipanggil kembali untuk menangani skuad Los Blancos. Periode keduanya sebagai pelatih pun dimulai. Periode ini nampaknya tidak berjalan semulus periode pertamanya di Santiago Bernabeu. Namun gelar La Liga Spanyol tetap bisa diraihnya pada musim 2019-2020. Begitu pula trofi Supercopa de España. Hanya saja seperti roda yang berputar, performa Real Madrid awal musim ini sempat menjadi tanda tanya banyak pihak. Hingga tulisan ini dibuat, mereka berada di peringkat ketiga klasemen sementara La Liga Spanyol. Posisi 3 tentu bukan suatu pencapaian yang buruk, tapi Zidane harus terus memutar otak untuk mengejar perolehan poin rival satu kota mereka, Atletico Madrid, yang memimpin di puncak dengan selisih 10 angka. Di sisi lain, Real Madrid juga harus meningkatkan produktivitas sekaligus kekuatan lini pertahanan, karena sekarang tengah bersaing ketat dengan Barcelona untuk urusan selisih gol. Total poin mereka pun sama. Hal ini konon kabarnya menyulut presiden klub Florentino Perez untuk memberi ancaman ke Zidane jika penampilan anak-anak asuhnya tidak sesuai harapan. Ia tidak perlu menunggu sampai akhir musim untuk memecatnya. Di tengah huru-hara soal kelanjutan karir Zinedine Zidane, sejumlah nama calon pengganti pun mulai bermunculan. Namun di antara semua kandidat ada satu nama yang mungkin paling menarik untuk dibahas. Ia adalah Raul González. Ya, siapa lagi kalau bukan sosok legenda Real Madrid yang reputasinya tidak perlu diragukan lagi sebagai pemain. Lalu bagaimana sebagai pelatih? Raul sendiri bukan wajah baru di ruang lingkup kepelatihan Real Madrid, lantaran ia sudah berkontribusi menangani skuad Castilla dan juga kelompok umur U19 mereka. Bisa jadi seperti Zidane, ia akan dipromosikan sebagai pelatih tim utama. Dari sini saja Raul sejatinya sudah mengantongi prospek yang lumayan, meski belum sepenuhnya terbukti. Setidaknya akan lebih mudah meraih hati supporter dengan statusnya sebagai legenda yang tetap mengabdi di klub walau sudah pensiun. Selain itu, ia diharapkan bisa membawa gebrakan anyar untuk skuad senior Real Madrid. Pasalnya selama ini Zinedine Zidane masih terlalu mengandalkan para pemain kawak yang bisa hengkang atau bahkan gantung sepatu kapan saja. Untuk itu mungkin Real Madrid membutuhkan sosok seperti Raul González yang punya cukup pengalaman membina para pemain muda. Ia bisa mengembangkan mereka sebagai aset masa depan klub yang cerah dan menjanjikan. Bukan hanya itu, ia juga tidak akan kesulitan menangani sosok Sergio Ramos, Marcelo, Karim Benzema, dan Luka Modric, sembari memoles bakat-bakat baru yang bisa jadi penerus andalan para pemain ini. Jika menunjuk Raul sebagai pelatih utama, Real Madrid bisa mengandalkannya untuk membina para pemain muda yang ada di skuad senior saat ini, termasuk mereka yang terbuang dan menjadi pemain pinjaman di klub lain. Siapa tahu Raul punya ramuan mujarab untuk mengembangkan potensi Luka Jovic yang kini dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt, atau Dani Ceballos yang sudah kali diperpanjang masa peminjamannya di Arsenal.
Kylian Mbappé kembali santer dikabarkan akan bergabung Real Madrid pada musim panas nanti. Pemain muda Prancis ini memang jadi komoditi panas bursa transfer dalam beberapa tahun belakangan. Meski masih muda, statistik golnya tidak bisa dianggap remeh. Bersama PSG, Mbappé sudah mencetak 107 gol dari 149 pertandingan. Dia juga menjadi bagian dari tim nasional Prancis saat menjuarai Piala Dunia tahun 2018 yang lalu. Mantan pemain AS Monaco itu memang masih terikat kontrak dengan PSG sampai 2022. Namun hal tersebut tak menghalangi kabar dirinya akan pergi meninggalkan PSG. Kylian Mbappé belakangan ini cukup santer dikaitkan dengan rumor kepindahannya ke Liverpool. Namun Real Madrid dinilai mempunyai peluang lebih besar untuk merekrut Mbappé. Menurut mantan pemain PSG Jesse Rodriguez, Mbappé sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo saat memperkuat Real Madrid pada 2009 hingga 2018. Jesse menilai alasan itulah yang akan membuat Mbappé menjatuhkan pilihannya untuk Real Madrid. Dia akan senang ke Real Madrid, ujar Jesse kepada Marca. Dia selalu mengidolakan Cristiano Ronaldo. Dia suka Real Madrid dan saya yakin dia akan bermain di sana suatu saat nanti. Meski Cristiano Ronaldo sudah tidak lagi memperkuat Real Madrid, namun sebagai penggemar masa kecil, Mbappé punya potensi besar untuk mengikuti jejak sang idola bermain untuk Real Madrid.